Baik, di pertemuan ini saya akan membahas 3 paradigma hermeneutik. Sebelum masuk pada 3 paradigma hermeneutik ini, kita perlu membayangkan bahwa hermeneutik adalah sebagai ilmu tentang memahami dan menyampaikan pesan. Sebagaimana tugas dari Hermes dari dalam mitologi Yunani sebagai penyampai pesan, ya. Ini penting sebagai rangkaian pemahaman untuk masuk pada 3 paradigma hermeneutik. Berikut ini adalah 3 paradigma hermeneutik. Pertama, hermeneutik sebagai metode. Kedua, hermeneutik sebagai hermeneutika filosofia. Yang ketiga, hermeneutika kritis. Pertama, hermeneutika sebagai metode adalah upaya memahami sebagai sebuah prosedur interpretasi yang dapat diterapkan secara umum. Prosedur interpretasi, ya, yaitu melampaui disiplin teologis. Jadi disiplin teologis itu sebagai kepercayaan, iman dan sebagainya, melampaui itu. Jadi dia menggunakan teori untuk memahami suatu teks. Gitu. Seperti contohnya ada Schleiermacher, ya. Schleiermacher membaca teks, dia perlu memahami sebuah peristiwa di belakang seseorang yang nanti disebut di dalam teori psikologi, ya. Jadi ada psikologi si penulis. Jadi untuk memahami teks harus melalui orang itu, si penulis itu sendiri. Itu contoh hermeneutik sebagai metode. Yang kedua, hermeneutik filosofis, yaitu memahami sebagai ciri ontologis, antropologis, dan epistemologis. Jadi bukan menggunakan satu metode, bukan menjadikan hermeneutik sebagai metode, tapi menempatkan hermeneutik sebagai ciri ontologis yang dicari keberadaannya. Nah, kita kembali bahwa kita harus membayangkan bahwa hermeneutik adalah sebagai ilmu memahami. Jadi sesuatu yang dicirikan sebagai ontologis adalah hermeneutik itu. Pemahaman itu adalah menjadi ontologisnya. Ya, jadi begitu. Hermeneutik filosofis memahami sebagai ontologis. Oleh karena itu, dia juga sebagai antropologis atau epistemologis. Oleh karena itu, kalau kita melihat Heidegger misalnya sebagai contoh hermeneutika filosofis, Heidegger keberadaan sebagai teks, dia membuat teks itu sebagai keberadaan. Ada teori yang disebut faktisitas, ya. Teori faktisitas itu keterlemparan. Jadi membayangkan keterlemparan itu ada pra pemahaman dan sebagainya. Ini menarik. Nah, yang kedua ada juga Gadamer, kawasan sebagai teks. Jadi setiap teks itu memiliki kawasan-kawasan sendiri. Untuk memahami teks kita harus tahu apa kawasannya. Setiap teks ada kawasan-kawasan. Oleh karena itu, untuk memahami teks harus memahami kawasannya terlebih dahulu. Jadi ontologis, ya. Membuat teks itu berada pada sesuatu dan harus jelas keberadaannya. Itu ontologis sifatnya. Yang ketiga itu hermeneutik kritis, yaitu memahami sebagai realitas sosial. Jadi realitas sosial merupakan teks sebagai hermeneutik. Realitas sosial mampu membentuk teks.
atau teks itu sendiri berasal dari realitas sosial, bisa dibolak-balik ya. Jadi itu adalah filsafat hermeneutik kritis. Kita bisa bayangkan begini, bahwa tidak ada teks tanpa sejarah atau tanpa latar belakang. Atau begini, tidak ada interaksi yang muncul tanpa ada sebab akibat. Atau lebih ekstrimnya, bahwa tidak akan ada eh, pendapat tanpa pengalaman masa lalu. Bagaimana mungkin orang bisa berpendapat kalau dia tidak memiliki ilmu di masa lalu, dia mempelajarinya. Jadi itu ranah hermeneutik kritis yang kemudian nanti pada akhirnya Derrida itu mendekonstruksi bahwa segala hal yang menjadi pendapat itu adalah subjektif kan gitu. Oleh karena itu yang tidak ada sebenarnya realitas itu kan gitu. Itu perdebatannya di akhir-akhir nanti ya. Saya kira itu ya 3 paradigma hermeneutik yang perlu difahami sebelum mempelajari per tokoh di dalam hermeneutik. Ada hermeneutik sebagai metode, yaitu hermeneutik metode ya. Tokoh-tokohnya ada Schleiermacher, Dilthey ya. Kemudian ada hermeneutik filosofis, yaitu memahami sebagai ciri ontologis. Jadi hermeneutik itu menjadi ontologi atau memahami keadaan, memahami itu sebagai keberadaan gitu ya. Ada Heidegger, ada Gadamer. Yang terakhir adalah hermeneutik kritis, realitas sebagai teks. Begitu, terima kasih.